Sepertinya sedang proses. Oke, sudah mulai direcord, tidak ada yang di-out kan? Oke. Oke, kita akan mulai tentang karakteristik-karakteristik penting dalam sebuah data. Ada yang namanya center atau ukuran pemusatan. Ada yang tahu nggak apa itu ukuran pemusatan? Mau saya tunjuk atau sukarela? Ukuran pemusatan? Oke, ada yang mau sukarela? Kalau tidak, saya tunjuk saja. Samuel, Iya, iya Bu. ya, contoh ukuran pemusatan, Eh, contohnya Bu. pengertiannya. Oh, pengertian. Nilai perwakilan Bu. Nilai perwakilan atau rata-rata yang menunjukkan kumpulan data berbeda. Itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris ya di slide-nya. Oh, Tapi iya. gini. Oke. Gimana Bu? Maksudnya adalah data ukuran pemusatan ini memang mencerminkan ukuran-ukuran terpusat dari sebuah data. Kalau kalian sudah pernah belajar di SMA, ukuran pemusatan ini misalnya rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian modus, itu yang disebut dengan ukuran pemusatan. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan variasi atau ukuran penyebaran. Ini kalau kalian belajar rata-rata, tentu kalian juga belajar tentang variasi dan standar deviasi. Ini yang masuk ke dalam ukuran penyebaran atau variasi. Di dalamnya juga ada Q1, Q2, Q3, kemudian kuartil, interkuartil masuk ke dalam variasi ini. Kemudian ada yang namanya distribusi. Distribusi itu menggambarkan bagaimana bentukan penyebaran sebuah data. Apakah dia seperti lonceng, ataukah dia miring, menceng ke kanan, menceng ke kiri, lancip, atau lain sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dengan outlier. Outlier itu adalah data yang terletak sangat jauh dari mayoritas sampel lainnya. Misalnya, di kelas kalian, misal nih, ada suatu ujian mata kuliah. Nah, rentangnya dari 30 anak, misalnya 27 anak itu mempunyai rentang nilainya antara 50 sampai 100. Tapi ada 3 orang anak yang nilainya cuma 10. Nah, 3 orang anak ini yang termasuk ke dalam outlier. Kemudian ada waktu. Waktu itu adalah menggambar, biasanya kalau datanya time series atau lebih dari satu waktu, itu akan menggambarkan bagaimana perubahan data dari waktu ke waktu. Kemudian kita akan belajar tentang distribusi frekuensi. Kalau nanti definisi dari distribusi frekuensi ini kita bisa bahas di belakang karena di belakang ada definisinya. Tapi secara umum frekuensi distribusi atau tabel frekuensi ini kita akan membuat sebuah tabel yang di dalamnya datanya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, kemudian di sampingnya terdapat informasi berapa frekuensi dari kategori tersebut. Nah, ini misalnya, ini adalah contoh datanya. Data ini adalah data detak jantung berapa per menit untuk laki-laki dan perempuan. Nah, data sebanyak ini, kalau kita melihat data sebanyak ini, tentunya untuk menarik suatu informasi secara langsung itu akan sulit karena kan datanya sangat bervariasi. Jadi, untuk memudahkan penafsiran kita, maka kita biasanya akan membuat tabel seperti ini. Kita golongkan data yang banyak tadi ini menjadi beberapa kelompok. Kemudian di sebelahnya kita letakkan frekuensinya. Nah, ketika sudah dibentuk frekuensi seperti ini, maka kita akan membuat kesimpulan itu lebih cepat daripada melihat data yang ini. Nah,
Apa sih yang bisa ditarik kesimpulan seperti salah satu contoh bentuk kesimpulan yang bisa ditarik dari data yang sudah ditabelkan seperti ini itu apa ya? Kenapa ini dibilang lebih lebih mudah dipahami daripada kita melihat data yang penyebarannya masih mentah seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Diva. Mungkin karena sudah dikelompokkan kali ya, Bu, jadinya bisa dilihat lebih enak. Lebih enaknya itu seperti apa? Jadi setiap data yang tadi variasinya banyak, itu bisa kita kategorikan jadi variasi yang sama gitu. Variasi yang sama. Ya, jadi kayak yang tadi kan ada yang antara 60 sama 69. Kalau misalnya data itu dilihatnya per angkanya aja, itu kan Ya. agak susah ngitungnya. Tapi karena udah dibikin jadi dari 60 sampai 69 terus ada berapa jumlahnya. Jadi mungkin itu yang bisa mengkategorikan data yang ini lebih enak buat dilihat. Oke. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan mungkin, Bu. Ya, Samuel. Dari tabel ini kita juga bisa ngelihat range-nya, Bu, dari 60 sampai yang paling tinggi 129. Terus nanti kalau ini itu kan untuk dijadikan ke grafik itu lebih enak, Bu. Oke. Ya, terima kasih Samuel. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, Ya, Reza. dari tabel ini setelah dikelompokkan kita bisa mengetahui, kita bisa menentukan rata-ratanya berapa, nilai modusnya berapa, sama mediannya berapa. Jadi lebih mudah untuk menyimpulkan data dan nanti datanya itu bisa dimasukkan ke sebuah grafik. Oke, ada sedikit saja yang perlu saya luruskan. Kalau masalah rata-rata berapa, median berapa, modus berapa, itu dari data mentah tadi juga kita bisa kalkulasi. Tapi memang nanti akan ada beda kasus ketika kita punya data mentahnya dan kita punya data tabelnya saja. Itu cara penghitungan median, min, dan modusnya itu juga berbeda. Tetapi memang ketika mengelompok seperti itu kita akan lebih mudah menarik kesimpulan dan membuatnya ke grafik itu lebih mudah. Oke, kita akan lanjutkan apa sih itu frekuensi distribusi? Frekuensi distribusi itu kalau dilihat per definisinya, frekuensi distribusi adalah sebuah cara mengubah data satuan ke dalam bentuk data kelompok, kemudian mengetahui frekuensi dari kelompok-kelompok tersebut, sehingga nantinya kita bisa melihat bagaimana gambaran umum penyebaran maupun pengelompokan datanya. Nah, ketika kita bicara tentang frekuensi distribusi, kita akan mengenal beberapa istilah. Ada yang disebut dengan batas bawah, ada yang disebut dengan batas atas, ada yang disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya class boundaries, tapi kalau bahasa Indonesianya itu ada tepi atas dan tepi bawah. Tepi atas dan tepi bawah itu adalah batas bawah, kalau tepi bawah ya, batas bawah dikurangi setengah. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah setengah. Itu yang namanya boundaries. Kemudian ada yang disebut dengan class midpoints. Dia yang berada di tengah-tengah, tinggal cari saja tengah-tengahnya seperti apa. Biasanya itu adalah penjumlahan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi nanti dapat titik tengahnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan ada yang menyebutnya panjang kelas, ada yang menyebutnya lebar kelas. Itu adalah batas atas ditambah 1 dikurangi batas bawah. Seperti ini misalnya.
rentang kelasnya itu dari 60 sampai 69. Maka lebar kelasnya, saya biasanya menyebutnya lebar kelas. Lebar kelasnya adalah 10. Dari mana dapat 10 ini? 69 plus 1 dikurangi dengan 60. Berarti kan 70 dikurangi 60 dapat 10. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari mengapa kita perlu membuat suatu distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kita dapat menyederhanakan sebuah dataset yang besar, kemudian kita bisa menganalisis bagaimana karakteristik data, baik ini tapi karakteristiknya umum ya, karakteristik umum penyebaran dan pemusatan data, kemudian seperti yang telah dikatakan oleh teman-teman tadi, ini adalah basis penting untuk membuat suatu grafik, apapun bentuk grafiknya. Nah, ini adalah bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menentukan jumlah kelas. Nah, tentang menentukan jumlah kelas ini, ada banyak mazhab bagaimana kita menentukan jumlah kelas. Ada yang terserah si peneliti bagaimana menentukan jenis kelasnya, asalkan jumlah kelas yang dibentuk itu berada di antara 5 sampai dengan 20. Tetapi ada juga mazhab lain yang mengatakan bahwa jumlah kelas yang dibentuk itu haruslah mengikuti suatu rumus, yang rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,32 log N, logaritma dari sampel tersebut. Misalnya, N-nya itu adalah 100. Log 100 berapa? Ayo, log 100 berapa? 2, Bu. Oke, log 100 adalah 2. Maka kelasnya ini adalah 1 ditambah 3,32 dikalikan dengan 2. Berarti sekitar 1 ditambah 6,6. Berarti itu jatuhnya 7,6. Itu berarti ketika itu dibulatkan ke atas kita bisa bentuk 8 kelas. Tapi ini menurut Sturges. Tapi kalau menurut yang lain atau mazhab lain, terserah mau buat berapa kelas, tapi dia harus berada antara 5 dan 20. Kemudian selanjutnya adalah menghitung lebar kelas yang dibentuk. Lebar kelas yang dibentuk ini bisa dihitung menggunakan formula ini. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi dengan jumlah kelas yang akan dibentuk. Misalnya kita ingin membentuk 10 kelas. Jumlah kelasnya 10, kemudian nilai minimum sampel kita adalah 20, sedangkan nilai maksimum sampel kita adalah 100. Maka panjang kelas yang akan kita bentuk adalah 100 dikurangi 20 dibagi dengan 10. 100 dikurangi 20, 80, 80 dibagi 10, 8. Jadi lebar kelas yang nanti akan kita bentuk adalah 8. Kemudian untuk starting point dari frekuensi distribusi, itu starting point-nya adalah nilai minimum data atau sebuah nilai yang dirasa nyaman sebagai batas bawah kelas pertama. Misalnya seperti ini, nilai minimum dari sampel kita adalah misalnya 33. Jadi untuk kelas pertama yang akan kita bentuk, itu boleh menggunakan 33 ini sebagai batas bawahnya, atau kalau dirasa lebih nyaman menggunakan 30 sebagai batas bawah kelas pertama juga tidak masalah. Kemudian kita akan setelah itu membuat kelas limit, kemudian mengelompokkannya, kemudian menghitung jumlah data yang ada di range tersebut.
Jadi sebenarnya membuat frekuensi distribusi itu gampang saja kalau kita sudah mengerti tahap-tahap pembuatan frekuensi distribusinya. Nanti untuk latihan juga ada pembuatan tabel frekuensi distribusi, nanti silahkan dikerjakan. Nanti jam 10 akan saya post di Classroom kalau listriknya sudah nyala. Kemudian ini relatif frekuensi distribusi relatif. Ini sederhana saja. Relatif frekuensi itu adalah jumlah frekuensi di kelas tersebut dibagi dengan jumlah total frekuensi atau jumlah frekuensi di kelas tersebut dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ada juga yang disebut dengan percentage frekuensi. Itu adalah rumus tadi di atas tinggal dikalikan 100%. Kemudian kita bicara tentang relatif frekuensi distribusi. Nah, misalnya kita sudah memperoleh frekuensi distribusi seperti yang tadi di gambar yang kiri. Kemudian untuk mengubahnya menjadi relatif frekuensi distribusi, tinggal cari saja persentasenya, kemudian buat tabelnya. Untuk kumulatif frekuensi distribusi juga seperti itu, yang namanya kumulatif tentu kita akan jumlahkan dengan kelas sebelumnya. Misalnya di sebelah kiri itu kan ada tabel frekuensi distribusi. Kelas pertama 12, kelas kedua 14. Nah, untuk menyusun kumulatif frekuensinya, di kelas pertama itu tentu saja karena dia tidak ada kelas sebelumnya, maka kumulatif frekuensinya 12. Untuk yang di kelas kedua, dia frekuensinya 14, tapi frekuensi kelas sebelumnya itu ada 12, berarti kumulatif frekuensinya adalah 14 tambah 12, maka diperoleh angka 26. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk menyusun frekuensi distribusi. Frekuensi distribusi itu kalau secara umum frekuensi distribusi untuk data-data yang normal-normal saja, bukan data yang kasus-kasus khusus, biasanya ketika jumlah sampelnya besar, penyebaran datanya akan mengikuti distribusi normal atau bentuknya itu seperti bentuk lonceng. Kemudian ini adalah karakteristik dari data yang menyebar secara normal atau yang mengikuti distribusi frekuensi normal. Biasanya dia akan menyerupai lonceng yang simetris, yang jumlah yang data dengan nilai kecil dan data dengan nilai besar itu umumnya akan menyebar secara simetrik seperti itu. Semakin ujung data jumlahnya semakin sedikit, kemudian semakin dia ke tengah datanya, dia frekuensi data tersebut akan semakin banyak sehingga dia akan membentuk lonceng seperti ini. Dia akan membentuk yang di tengah-tengah itu frekuensinya akan lebih tinggi dibandingkan data yang berada di pinggir-pinggir. Ini adalah gaps. Gaps itu adalah kalau kita memiliki data dari dua populasi yang berbeda, kita bisa membuat gaps tertentu sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa data, dengan melihat grafiknya saja kita bisa tahu bahwa itu berasal dari populasi yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, tunggu sebentar ya sebelum saya akan absen. Takutnya laptop saya keburu mati, Kak. Ini belum di absen, nanti absen kalian tidak tersimpan. Jadi saya absen dulu.
Sebentar ya. Oke, kita akan lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke histogram. Histogram itu adalah suatu grafik sehingga kita bisa melihat bagaimana suatu bentuk distribusi suatu data. Nah, ini adalah contoh dari histogram. Histogram yang lengkap, dia bisa berasal dari tabel distribusi frekuensi, bisa dari data mentahnya juga. Kemudian histogram yang baik, dia punya punya label aksis dan label ordinalnya. Jadi di sumbu X-nya dia ada labelnya, di sumbu Y-nya juga dia ada labelnya, sehingga nantinya kita tidak akan bingung histogram ini berbicara tentang apa sih. Jadi harus lengkap ada labelnya, baik label X dan label Y-nya. Kemudian biasanya histogram itu yang dicantumkan adalah salah satu apakah itu batas kelasnya, ataukah itu nilai tengahnya, ataukah itu batas bawahnya. Tetapi kalau di Excel, itu yang dipergunakan adalah batas atasnya. Itu kalau di Excel. Kemudian ada horizontal scale dan vertical scale, ini biasalah ya, kalau grafik memang harus ada itu. Ini relatif frekuensi histogram, yang histogramnya disusun dari relatif frekuensi. Artinya pergerakannya adalah kalau yang menggunakan frekuensi biasa seperti tadi, ini Y-nya itu adalah bilangan bulat, maksudnya 5, 10, 15. Tapi kalau histogramnya itu adalah histogram dari relatif frekuensi, maka yang sebagai ordinalnya itu bukan angka, melainkan persentase. Ini contohnya. Jadi, oke, listriknya nyala. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Kalau Bu, tidak, ya silakan. Ya. Saya masih yang persentase tadi, Bu. Buat Ya. kalau negatif, gambarannya seperti ya, Bu. Oke, saya akan menjelaskan contohnya nanti sekalian ya. Kita akan latihan juga menyusun karena listrik di rumah saya juga sudah menyala, jadi nanti ada kesempatan saya untuk memberikan contoh penyusunan bagaimana dari data mentah
kita bisa susun menjadi tabel distribusi frekuensi lengkap dengan relatif frekuensi dan kumulatif frekuensinya, baik itu dalam angkanya langsung maupun dalam persentase. Bagaimana? Boleh nanti sekalian saja dijelaskan? Iya, Bu. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita break dulu 7 menit. Nanti kita akan kembali jam 8.30 ya. Jadi kita break dulu 7 menit. Terima kasih.
Oke, sudah kembali semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah sekarang screen-nya sudah kelihatan presentasinya? Sudah, Bu. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang histogram. Sekarang kita akan masuk ke frekuensi poligon. Kalau tadi histogram itu dasarnya adalah diagram batang. Kalau frekuensi poligon, dia memang sejenis dengan histogram. Fungsinya sama-sama untuk menggambarkan sebaran data. Tetapi bedanya antara frekuensi poligon dengan histogram ini adalah jenis grafik yang digunakan. Kalau histogram itu dia menggunakan bar chart sebagai dasarnya. Kalau frekuensi poligon dasarnya adalah line chart atau diagram garis. Dan kalau si histogram, dia penandanya adalah penanda biasanya bisa tepi kelas bawah, tepi kelas atas, batas kelas bawah, batas kelas atas maupun midpoint. Tapi kalau poligon, dia biasanya yang paling sering digunakan adalah nilai kelas midpoint-nya, jadi nilai tengahnya yang diambil sebagai titik untuk menghubungkan garis-garisnya. Kemudian sama dengan histogram tadi, histogram ada histogram frekuensi, ada yang juga histogram relatif frekuensi, begitu juga dengan poligon. Itu tetap sama. Kemudian ada yang namanya OGIF. Nah, OGIF ini biasanya dia bersanding dengan histogram. Ada histogram frekuensi, ada OGIF. Apa sih itu OGIF? OGIF itu adalah poligon kumulatif. OGIF itu adalah poligon kumulatif. Dia menggunakan menggunakan diagram garis, tetapi kalau kita lihat di gambar ini yang dia pergunakan sebagai batasan adalah batas, bukan batas tapi tepi atas. Jadi dia akan kalau bersanding dengan si histogram tadi, kalau kita buat secara manual, itu titiknya itu akan berada di tepi atas dari si histogram. Itu kalau kita buat manual. Tetapi kalau kita buat menggunakan software, misalnya kita menggunakan Excel, nanti saya akan praktekkan bagaimana membuat histogram dan OGIF dalam bentuk Excel atau menggunakan Stata dan SPSS. Ini setiap software mempunyai model atau template yang berbeda-beda, tapi itu tidak masalah selagi kita bisa mengartikan apa sih yang apa sih yang hendak digambarkan dari histogram dan OGIF tersebut. Kemudian ada juga selain histogram, kemudian poligon dan OGIF, ada lagi cara untuk menampilkan data sehingga kita bisa mengetahui sebaran datanya, yaitu dot plot. Dot plot ini itu terdiri dari titik-titik, tapi titik-titiknya itu dipusatkan di batas bawahnya saja, seperti misalnya ini. Itu 60 ada berapa, kemudian 65 ada berapa, kemudian di frekuensi-frekuensi lainnya ada berapa. Dia mengumpulnya di mana saja. Ini seperti kita buat penggaris kan ada skalanya. Nah, kita taruh titiknya itu sesuai dengan posisinya dia. Kalau di dot plot ini, kita juga bisa melihat outlier-nya. Kira-kira di dot plot ini ada outlier-nya nggak? Data yang digambarkan di dot plot tadi ada outlier-nya nggak? Ada yang mau volunteer jawab? Ya, Vienna. Ada, Bu, yang 125. Ya, yang 125, kemudian yang 105 itu
digolongkan sebagai outlier. Terima kasih, Vienna. Ya, Bu. Kemudian kita lanjut ke stem plot atau yang bahasa Indonesianya disebut dengan diagram batang daun. Yang disebut dengan diagram batang daun, ada batangnya dan ada daunnya. Misalnya kita punya data 60, 60, 60, 64, dan seterusnya sampai 68. Jadi yang di batangnya itu adalah angka 6-nya, kemudian yang di daunnya itu adalah nilai satuannya. Misalnya 60-nya ada 3, berarti leaves-nya dia yang 0 itu ada 3. Sudah pernah belajar diagram batang daun kan ya waktu SMA? Atau ada yang belum pernah? Oke, karena tidak ada yang menjawab, berarti saya, iya Nurma, kenapa? Sudah? Belum. Oh, belum pernah belajar diagram batang daun ya? Oke, nanti kita akan juga belajar tentang diagram, bagaimana menyusun diagram batang dan daun. Nanti sekalian kita akan belajar. Kemudian saya akan lanjutkan, ini bar graf biasa. Bar graf biasa bedanya dengan histogram adalah ada tidaknya gaps. Nah, kita bisa lihat dari contoh ini, antara tahun 1950, 60, 70, 80, 90, dan 2000, karena dia berasal dari tahun yang berbeda, maka populasinya berbeda, dia ada gaps-nya. Tapi kalau histogram secara umum, itu tidak ada gaps-nya, karena biasanya dia berasal dari satu populasi yang sama. Jadi kalau dia dari satu populasi yang sama, maka tidak ada gaps-nya. Yang ada gaps-nya itu adalah bar graf biasa, karena dia umumnya berasal dari populasi yang berbeda. Kemudian ada juga yang disebut dengan Pareto chart. Pareto chart ini menggambar, kalau yang tadi bedanya Pareto chart dengan diagram batang biasa adalah Pareto chart ini biasanya sudah ada ordernya. Biasanya dia adalah ordernya itu descending. Jadi yang paling tinggi itu yang diletakkan di awal, kemudian selanjutnya sampai yang paling rendah. Seperti itu. Itu untuk Pareto chart. Kemudian ada pie chart. Pie chart ini kalau kita menggunakan persentase-persentase di dalam suatu populasi, misalnya menggambarkan laki perempuan atau menggambarkan jumlah persentase suku yang ada di Indonesia, itu kita biasanya menggunakan pie chart. Kemudian ada juga scatter plot. Nah, scatter plot ini dipergunakan kalau yang kita gambarkan itu adalah hubungan antara sepasang data. Misalnya kalau di contoh ini adalah temperatur dengan chips per menitnya seperti apa. Ini bisa kita gambarkan menjadi menggunakan scatter plot. Atau kalau dalam kasus ekonomi misalnya, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, itu bisa kita gambarkan dalam bentuk scatter plot juga. Ada yang namanya time series graph. Time series graph atau diagram time series ini untuk menggambarkan satu data tertentu tapi dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau kita menggunakan contoh COVID-19, jumlah kasus baru setiap hari mulai 1 Maret, sejak dia pertama kali diumumkan ada di Indonesia sampai dengan sekarang, itu kita bisa membuat menggunakan time series graph. Berapa kasus baru, atau berapa jumlah ODP, PDP, atau jumlah yang meninggal setiap harinya, itu bisa kita gunakan, kita gambarkan menggunakan diagram time series. Nah, ini ada beberapa hal yang disarankan oleh Edward Taft. Dia ini cuma saran, sehingga bisa diaplikasikan, lebih baik bila diaplikasikan, tapi bila tidak diaplikasikan selagi itu dalam masih dalam kaidah-kaidah yang
disetujui itu masih diperbolehkan. Misalnya untuk dataset yang kecil, misalnya 20 data atau kurang, sebaiknya menggunakan tabel dibandingkan dengan graf. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu alasannya kenapa data yang sedikit itu sebaiknya dipergunakan saja graf, dipergunakan saja tabel, bukan graf. Ini sepertinya masih bisa sih, sampai ngasih contoh. Ada yang tahu kenapa untuk tunggu ya. Kenapa untuk data yang kecil sebaiknya kita lebih baik menggunakan tabel daripada grafik? Ada yang tahu kenapa data kecil itu sebaiknya menggunakan lebih prefer menggunakan tabel daripada grafik? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Firza. Karena datanya kan dikit, Bu. Jadi kalau misalnya dibikin grafik, kelihatannya kayak sangat signifikan perbedaannya gitu, Bu. Oke. Sedangkan kalau datanya banyak, kan perbedaannya lebih kecil. Oke, bisa seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, alasannya satu itu benar tadi yang dikatakan oleh Firza, nanti ketika datanya sedikit terus digambarkan dalam graf, takutnya dia akan terlihat signifikan bedanya, padahal tidak juga. Dan yang kedua adalah lebih repot membuat grafik, karena untuk membuat grafik tentu harus ada tabelnya dulu, kemudian baru digrafikkan, padahal dia cuma 20 data. Kemudian ketika kita menggunakan grafik, itu untuk data-data yang kecil, ada beberapa tipe grafik yang tidak cocok untuk data-data yang jumlahnya sedikit, karena seperti misalnya diagram garis, kalau dia datanya cuma 10, berarti kan frekuensi-frekuensi yang sama itu relatif sedikit. Jadi sepertinya kurang pas menggunakan diagram garis ataupun diagram batang. Kemudian sebuah data juga harus menggambarkan nature dari data tersebut. Sehingga misalnya untuk menggambarkan distribusi suatu yang sifatnya time series, tentu kita tidak akan menggunakan pie chart, karena tentunya dia tidak cocok. Pie chart cuma dipergunakan untuk data satu waktu, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa aturan lainnya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian ini adalah salah satu contoh, ini namanya piktograf. Bagaimana piktograf itu dia tidak digambarkan dalam bentuk chart yang konvensional seperti bar chart ataukah menggunakan line chart, tetapi dia menggunakan simbol-simbol. Misalnya seperti ini. Kalau dia benar-benar bagus, dia akan full hijau, tapi kalau dia benar-benar jelek, dia akan full merah. Jadi ini adalah variasi lain dari bagaimana cara menampilkan data. Ini tergantung seninya orang ya. Kemudian ini ada sedikit tentang kita sudah belajar tabel, kemudian beberapa jenis grafik, kemudian bagaimana cara menampilkan grafik. Ini juga sekarang kita akan belajar
bagaimana contoh grafik yang kurang baik. Misalnya ini, tentu kalian ingat pelajaran di minggu lalu yang kita membandingkan antara California dan Nevada. Itu di minggu lalu terlihat ada grafik yang mencantumkan bahwa California terlihat sangat berbeda dengan Nevada, salah satunya karena dia tidak mulai dari titik nol, sehingga nanti dia akan mengganggu penskalaannya. Nah, hal ini juga ada di sini. Salah satu contoh grafik yang kurang baik adalah aksisnya tidak dimulai dari nol. Yang kiri ini aksisnya dimulai dari 53. Dia menggambarkan 62, 54, dan 54. Padahal 62, 54, dan 54 ini tidak terlalu berbeda. Tetapi karena aksisnya tidak dimulai dari 0, kelihatannya yang 62 ini sangat tinggi. Ini bisa menimbulkan multi-interpretasi terutama di kalangan awam yang dia tidak memperhatikan betul nilai dari aksisnya. Nah, ini juga seperti itu, ini dimulai dari 0, sehingga kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya perbandingan antara Demokrat, Republik, dan independennya itu seperti apa. Jadi diagram batang yang kanan itu lebih mencerminkan daripada yang kiri. Nah, ini kemudian bila kita menggunakan piktograf yang kita pilih itu kita harus pilih secara hati-hati agar dia tidak misleading. Contohnya kita misalnya menggunakan contoh seperti ini, menggambarkan tingkat pendidikan, tapi bentuknya seperti ini. Nah, ada yang mau berpendapat kenapa ini piktogramnya dikatakan kurang baik. Ada yang mau share pendapat? Ada? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Ini kurang mencerminkan tentang education levels karena di sini pertama yang dipakai gambarnya itu menunjukkan sebuah mata uang, Bu. Tapi tolong perhatikan annual incomes. Oh, oke. Pendapatan berdasarkan tingkatan pendidikan. Berarti ini takutnya fokusnya ke tempat yang lain, Bu. Jadi Contohnya? kan sebenarnya kalau membuat seperti ini tuh tidak boleh terlalu mencolok di beberapa bagian atau bentuk, Bu. Nanti tetap fokusnya ke bagian yang kayak gini kan ini untuk pembatasannya juga kurang kelihatan ya, Bu. Kayak kepotong-potong gitu dalam gambarnya. Jadi nanti takutnya salah fokus gitu. Iya, bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini satu alasannya karena ini bisa menimbulkan kurang fokus dari gambar ini. Ya, itu benar. Terus yang kedua adalah dia tidak jelas potongan-potongannya. Bisa dilihat yang no high school diploma itu batasnya sampai mana sih? Kemudian high school diploma itu batas barnya itu sampai mana itu juga tidak jelas. Pengkategoriannya ini tidak jelas pembatasan di piktogram yang dibuat. Seharusnya kalau mau disesuaikan, ini bisa lebih ditarik ke atas sehingga pas antara kolom advanced degree dan batas potongan-potongannya. Kemudian kita ketika kita menggambarkan annual income masih sama seperti yang di depan, tetapi menggunakan kubus-kubus. Ini juga bisa misleading karena kan sebenarnya yang paling pertama dan yang paling bawah yang no high school diploma sama advance diploma itu pendapatan tahunan dari seseorang yang berpendidikan advance itu adalah kurang lebih hanya 4 kali daripada yang tidak mempunyai high school diploma. Tetapi ketika kita menggunakan ini adalah dalam bentuk kubus, ingat kubus itu adalah bangun ruang yang setiap perbedaannya menggambarkan pangkat 3. Jadi kalau dilihat dari sini, ini yang terakhir, yang advance degree ini seolah-olah ini 64 kali lipat daripada si yang no high school diploma, padahal kenyataannya itu hanya 4 kali lipatnya saja. Jadi untuk kasus seperti ini, itu lebih baik menggunakan bar chart.
Nah, ini adalah contohnya. Dia menggunakan bar chart biasa, kemudian levelnya jelas, batasannya jelas, dan tidak ada yang gambar yang terlalu mendistraksi. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke prakteknya. Ada? Kalau tidak ada, sebentar, saya akan share ke Vienna yang kita akan gunakan latihan hari ini. Oke, Vienna, Ya, Bu. sudah diterima Excel-nya? Sudah. Tolong disebarkan ke teman-temannya ya, kita mau latihan dulu. Ya, Bu. Sudah ya, teman-teman. Silahkan dibuka Excel yang sudah dikirimkan oleh Vienna. Sudah di-download Excel-nya? Sudah? Oke. Saya akan share bagaimana ini contoh membuat tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Kemudian saya kalau nanti sempat karena listriknya mati lagi, saya juga akan memperlihatkan bagaimana membuat histogram dan OGIF di Excel. Excel saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang buat seperti ini, nomor, kelas, frekuensi, persen relatif frekuensi, frekuensi kumulatif, dan persen frekuensi kumulatif. Sudah? Nah, misalnya, saya sekarang tidak menggunakan rumus untuk membuat jumlah kelas, tetapi saya akan menentukan sendiri jumlah kelasnya. Misalnya, data yang sedang kalian kerjakan itu, data minimumnya adalah 20 dan data maksimumnya adalah 100. Jadi, saya akan mencoba membuat 8 kelas, maka terlebih dahulu silakan buat 1 sampai 8. Angka 1 sampai 8 seperti ini masih bisa diikuti? Masih, Bisa, Bu. Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan buat kelasnya.
dari 20 sampai 100 karena saya bagi menjadi 8 kelas, maka berapa lebar kelas yang akan terbentuk? Berapa lebar kelas yang akan terbentuk? Ya, 10. Sebentar ya. Ini listriknya benar-benar deh. Ini PLN di Bandung kayaknya lagi ngaco. Jadi listriknya hidup mati mulu dari tadi subuh. Oke. Nah, ketika sudah dibentuk ini, panjang kelasnya 10, data yang paling rendah 20, maka untuk batas bawah kelas pertama saya pakai 20, maka batas atas kelas pertama adalah 29. Silakan ikuti seperti ini. Masih terlihat kan ya? Masih. Oke. Ada yang baru join? Oke, sebentar. Oh, sebentar ya. Agar nanti lebih mudah, sebentar, yang 100 ini saya di data yang akan kita buat, biar nanti tidak ada koma-koma lagi ketika membuat kelasnya. Untuk sementara, agar lebih cepat, data yang 100 ini silakan diganti jadi 99. Jadi nanti pembagiannya tidak terlalu ribet. Oh ya, untuk lebar kelas tadi itu pembulatannya ke atas ya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Masih bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung frekuensinya, agar kalian tidak menghitung manual, kita bisa pakai rumus ini. Count if yang ada S-nya. Tapi untuk kelas pertama bisa pakai count if, tapi untuk kelas selanjutnya karena ada syaratnya lebih dari 2, silakan pakai count if yang ada S belakang. Untuk yang kelas pertama kita pakai count if aja, tapi kalau kalian mau ngitung manual juga tidak masalah. Agar lebih cepat saya akan pakai count if. Untuk kriterianya dia kurang dari 30, karena 20 sampai 29, maka dia kurang dari 30. Oke. Kita pastikan apakah memang benar cuma 1. Ya, nanti untuk memastikannya kita bisa pakai yang di perhitungan terakhir. Kemudian untuk 30 sampai 39, saya menggunakan count if. Kriterianya dia di atas 29
Kemudian karena kita mulai dari 30, dia di atas 29. Kemudian tapi dia di bawah 40. Itu ada 8, begitu seterusnya ya. Jadi saya akan copy saja. Oh, sorry. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Nanti saya juga akan share hasil dari yang sudah kita kerjakan ini ya. Oke, sampai sini masih bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini kita sudah dapat frekuensinya. Tadi ada pertanyaan relatif frekuensi itu apa sih? Relatif frekuensi adalah frekuensi di kelas tersebut dibagi dengan total data yang ada. Nah, kita buat misalnya satu sel untuk menyatakan total. Total jumlah semua data ini haruslah 40. Saya nge-share data itu sebanyak 40 tadi. Jadi untuk memastikan yang kita kerjakan benar, ini totalnya adalah 40. Ya, ini 40 ya. Nah, relatif frekuensi, misalnya untuk kelas pertama, relatif frekuensinya adalah 1 dibagi 40 dikali 100%. Maka sama dengan 1 per 40 dikali 100%. Persentase. Sekarang tinggal tarik ke bawah, maka harusnya dia adalah 100% totalnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya iseng deh. Saya stop sharing dulu. Siapa ya? Yunita Dewi Anggraini, boleh di-share screen-nya yang penghitungan Excel-nya. Bentar Bu, belum selesai. Oke, yang sudah siapa? Saya mau lihat share screen-nya. Siapa ya? Salma Ulia Salsabila. Mohon maaf Bu, ini pakai beda laptop. Kenapa? Ini pakai dua laptop yang berbeda. Oh, pakai dua laptop yang berbeda. Oke, siapa ya? Oh ya, sebentar. Saya mau buka hasil kemarin. Siapa ya yang paling tinggi? Wait. Ini, ayo siapa yang mau nge-share? Ada nggak?
Kalau tidak ada yang mau share, saya mau tunjuk dari hasil yang kemarin. Baik, siapa yang dapat 100 kemarin ya? Tunggu. Nur Fitrian, Ya, Bu. ya coba share screen-nya. Belum selesai, Bu. Enggak apa-apa, yang sudah ada dulu. Ya, Bu. Ya, silakan share screen. Enter screen. Yang present Baru, now. ya, Bu, baru sampai sini, Bu. Soalnya tadi saya count ifs-nya tertinggal, Bu. Oke, nggak apa-apa. Coba di Excel-nya yang diperlihatkan itu Excel sama itunya yang kelihatan. Ya, itu Ya, digedein. gini. Oke. Ya, oke. Silakan di stop screen. Oh, ya, Bu. Stop share screen. Oke, siapa yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, sebentar. Saya lihat lagi siapa ya. Amelia Rahmadani. Amelia Rahmadani. Belum. Samuel bisa share screen-nya? Siap, Bu. Bentar. Ya. Udah kelihatan belum, Bu? Sebentar. Bisa tunggu. Oke. Iya, oke. Terima kasih. Oke, siap, Bu. Ya, itu contoh punya Samuel ya. Samuel juga sudah menghitung sampai ke persentase frekuensi kumulatifnya. Oke, terima kasih Samuel. Tapi itu kurang persentase frekuensi kumulatif saja. Itu kan sudah ada persentase frekuensi kumulatif, yang frekuensi kumulatifnya saja belum, tapi sudah bisa menghitung persentase frekuensi kumulatifnya, itu sudah bagus. Oke. Oke, terima kasih Samuel. Silakan di stop share screen-nya. Oke, bentar. Jadi saya akan lanjutkan karena tadi sudah ada temannya yang bisa. Kalau misalnya ini kurang jelas, bisa tanya ke temannya. Nah, sekarang untuk menghitung frekuensi kumulatif untuk yang kelas pertama, karena dia adalah yang pertama, jadi tentu saja tidak ada di atasnya, maka frekuensi dan frekuensi kumulatifnya sama, maka kita cantumkan 1. Kemudian untuk kelas selanjutnya adalah jumlahnya dia, jumlah kelas dirinya sendiri ditambah dengan jumlah kelas-kelas sebelumnya. Ini silahkan ditarik sampai ke bawah rumusnya. Ibu, maaf, screen-nya belum muncul, Bu. Kenapa? Oh, screen-nya belum muncul. Oke, maaf. Saya akan ulangi. Oke, saya ulangi ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas pertama, dia sama dengan frekuensi dirinya sendiri di kelas tersebut, maka kita tulis 1, karena kan frekuensinya 1. Untuk kelas-kelas selanjutnya, frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi di kelas tersebut ditambahkan dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi, di sini rumusnya adalah sama dengan frekuensi kelas tersebut ditambah dengan frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelumnya. Silahkan ini ditarik ke bawah. Ya. Untuk frekuensi kumulatifnya, ini silahkan, ini juga sama. Rumusnya sama dengan menghitung frekuensi kumulatif, bisa dihitung dari persentase frekuensi kumulatif yang
di kolom ini, di kolom G, atau juga bisa menggunakan rumus yang sama dengan menghitung frekuensi kumulatif, tapi frekuensinya diganti menjadi relatif frekuensi. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya akan menggunakan ini per persen. Oh, sorry. Oke, sampai sini masih bisa diikuti? Masih ya? Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat histogram dari data ini. Terlebih dahulu, kita pastikan dulu di Excel ada menu data analisis. Sudah? Ada? Atau ada yang belum ada? Sudah ada atau belum ada? Ada, Bu. Ada? Yang lain ada? Oke, saya asumsikan yang lain ada ya. Kalau belum ada, nanti silahkan menu data analisis ini bisa ditambahkan dari add-ins. Jadi kalau semuanya sudah ada, kita akan buat terlebih dahulu kita siapkan dulu satu kolom bernama batas. Batas ini kita isikan batas atas, bukan tepi atas, tapi batas atas setiap kelas. 29, 39 sampai dengan 99. Ya, kita siapkan dulu seperti ini karena nanti ini akan dibutuhkan. Kemudian kita akan mulai membuat histogram. Kita klik data analisisnya. Sebentar ya. Sudah muncul seperti ini, kita klik histogram. Terlihat? Masih kelihatan? Masih kelihatan? Oke, saya asumsikan masih kelihatan ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kita di sini ada input range dan bin range. Untuk input range-nya, kita masukkan data mentah yang 70, 83, 83, kita klik ini. Kemudian sampai ke bawah sini. Kemudian untuk bin range-nya, kita akan masukkan yang batas tadi. Sebentar. Untuk bin range-nya, kita masukkan yang kolom set batas yang sudah kita buat tadi. Kemudian karena ini mulai dari A1 dan K2 yang di atasnya ada label, silahkan centang labelnya. Kemudian kita juga buat, nanti ini sekalian untuk membuat OGIF ya, kita centang cumulative percentage dan chart output. Sampai sini masih bisa diikuti kan ya? Kemudian kita akan klik OK. Tunggu sebentar, dia sedang menghitung histogramnya. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Nah, biasanya ini nanti ada pengaturannya, kan karena histogram harusnya dia mepet-mepet, jadi nanti silahkan saja
ini di bagian chart tools-nya, hilangkan overlap-nya itu tidak usah ada. Ini silahkan diatur saja. Ini silahkan diatur saja untuk batas-batasnya. Ini kita sudah memperoleh OGIF dan yang more-nya ini bisa di-delete sebenarnya tidak masalah. Kita sudah memperoleh OGIF dan histogramnya. Nah, ini data tentang apa? Nanti bisa diganti frekuensi dan batasnya. Misalnya, ini adalah nilai ujian. Jadi batasnya ini kita ganti menjadi nilai ujian. Kemudian untuk frekuensinya kita bisa ganti jadi orang. Gitu. Biar tidak ada, kita bisa dulu. Nah, ya. Seperti ini. Nanti kita bisa kasih judul misalnya histogram nilai ujian XXXX. Oke. Sampai sini bisa diikuti. Sekarang saya mau lihat dong hasilnya siapa ya. Diva Bagus bisa share screen-nya. Iya, Bu. Tadi saya agak ke-skip yang ini, Bu. Yang mana? Yang rumus apa tadi? Persen frekuensi kumulatifnya sama saya nggak ada ininya tadi, Bu. Pas saya cek nggak ada yang sebelah kanan di tab datanya, Bu, yang buat bikin histogramnya. Oke. Nah, itu bisa kalau yang persen frekuensi kumulatifnya. Kemudian batasnya ini kita buat batas manual. Batas manual itu dari yang batas atas setiap kelas. Ya. Jadi itu dibuat manual. Bisa share screen-nya dulu. Nanti kita akan lihat. Sudah kelihatan belum? Sudah. Jadi saya ada masalah yang di sebelah sininya, Bu. Tadi pas saya bikin yang rumusnya sama kayak gini. Tapi yang countive-nya itu kan yang ini. Iya. Terus pakai yang ini dulu kan buat kriterianya. Terus saya drag sini dulu. Saya stop share screen saya dulu. Sebentar, ini tampilannya. Sebentar. Iya, itu pakai count ifs, udah. Ya. Terus saya kan udah di sini, terus kriteria yang di sini kan yang pertama kan harus ngambil dari lebih 29 kan ya, Bu ya? Iya. Udah saya giniin tadi. Nah, terus yang tadi saya lihat dari Ibu itu, tadi kan tinggal masukin kriteria yang keduanya. Cuman di sini masukkan itunya dulu, range-nya dulu lagi, baru masukkan kriterianya lagi. Jadi sama kayak gini tadi, Bu? Iya, masukkan kriteria yang kedua. Ini ya, Bu? Iya. Habis itu yang kurang dari 40 ya, Bu? Iya. Oh iya. Oke. Nah. Jadi berubah semuanya. Terus sama kayaknya saya ini lupa yang biar dia tuh ngambil ngambil yang ininya itu yang tetap gitu, Bu. Jadi kan kalau misalnya dia yang itu dipakai dolar, di dolar. Yang sebelah mana, Bu?
Misalnya, sebentar, saya share screen saya ya. Silakan di stop share screen-nya dulu. Nah, saya share screen saya. Kalau saya sih tidak mendolar-dolarkannya, karena kalau mau didolarkan bisa. Ini sebentar, saya ketik. Formulanya kelihatan kan ya? Nah, kalau mau didolarkan untuk tetap di kolom tersebut, karena kita cuma mengambil satu kolom, silahkan dolarkan yang barisnya saja dikunci. Dikunci pakai dolar di sini, pakai dolar di sini, pakai dolar di sini, kemudian pakai dolar di sini. Gitu. Tapi ini tetap tidak bisa ditarik ke bawah. Kenapa? Karena kan kriterianya itu harus kita rubah. Jadi mending di copy, ganti kriteria, copy, ganti kriteria, seperti itu. Oh iya. Kecuali kalau kriterianya kita bisa ditarik-tarik seperti yang di sampingnya, tapi ini kan kriterianya dia bersifat dalam tanda petik 2 yang tidak bisa otomatis berubah, makanya kita lebih baik copy-copy saja. Oke. Yang lain siapa ya? Yang ada yang sudah selesai sampai membuat histogram dan OGIF, bisa di-share ke teman-temannya. Saya manggil siapa yang Nabila Aulia Roja. Ya, Bu. Bisa di-share screen-nya. Saya juga tadi bermasalah, Bu, nggak dapat data analisisnya. Nggak dapat? Oh, data analisisnya belum? Oke. Nah, bagi yang belum dapat data analisisnya, itu di file, klik filenya dulu. Ya. Kemudian more. Bentar, Bu. Di mana ya, Bu? Oh, sorry, saya belum share screen-nya. Tunggu. Tunggu. Ini file, sudah terlihat? Sudah, Bu. File. Iya. Terus ada more. Di saya nggak ada more, Bu. Nggak ada? Iya. Ada option nggak? Oh iya, option ada. Ya. File, more, option. Sebentar. Di sana ada pilihan add-ins. Iya. Klik add-ins-nya, terus OK. Oke. Sebentar, laptop saya agak sedikit hang karena itu mati listrik dari tadi. Nah, sebentar, balik ke add-ins-nya, klik add-ins-nya, kemudian pilih analisis toolpath. Bentar, Bu. Iya. Analisis toolpath, kemudian klik go. Go. Kemudian centang analisis toolpath. Iya. Kalau untuk analisis biasa, analisis toolpath-nya saja cukup. Centang aja analisis toolpath-nya, kemudian OK. Oke. Kemudian sudah di-OK-kan? Sudah, Bu. Kemudian klik lagi data yang tadi, biasanya sekarang sudah muncul data analisis di pojok. Sudah? Bentar, Bu. Di saya tetap nggak ada data analisisnya, Bu. Bisa share screen-nya biar sekalian saya tunjukkan. Ibunya lagi share screen. Oh, sorry. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Iya, nggak ada, Bu. Silakan share screen-nya dulu biar saya nanti tunjukkan sekalian. Sebentar. Nggak ada, Bu. Ya, di data
Ada tab datanya, tab data. Oh, ini. Itu udah ada kan ya? Iya. Ya udah di situ. Nanti kalau itu udah ada bisa diikuti petunjuk yang tadi. Nanti saya akan share juga. Ini diapain lagi, Bu? Ya, error. Suara saya udah kedengeran lagi? Sudah, Bu. Oke, sorry ya, karena listriknya hidup mati, jadi wifi-nya juga ikutan hidup mati. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang sudah selesai? Biar nanti teman-temannya kalau segan nanya ke saya, tapi nggak usah segan. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, bisa japri saya lewat WhatsApp atau Telegram atau lewat email, itu bisa. Kalau ada yang skip nyatet nomor HP saya waktu pertemuan pertama, bisa minta ke Vienna. Atau mau post pertanyaan di Classroom juga tidak apa-apa. Oke, siapa ya? Ada yang udah selesai belum? Samuel tadi udah selesai? Belum, Bu, belum, Bu. Oke, belumnya di mana? Tadi kan frekuensinya udah kan ya? Enggak, tadi ngulang, Bu. Ngulang Oh, bentar. tadi ngulang. Oke. Siapa ya? Tunggu. Vienna sudah? Belum, Bu. Saya bingung di bin range-nya dimasukinnya apa ya, Bu? Oh, yang tadi saya bilang itu kita buat batas kan ya? Satu kolom batas di sini. Iya. Saya kira itu yang input. Oh, bukan. Kalau yang input, yang data awal kita tadi, yang 40 data itu. Ya. Untuk outputnya? Vienna bisa share screen biar sekalian nanti dikerjakan. Sudah muncul belum ya? Sebentar. Di tempat saya sih belum, tapi tunggu ya, karena pengaturannya di sini agak-agak. Bentar. Belum. Nggak tahu di tempat teman-temannya udah muncul atau belum. Di tempat saya sih belum. Tadi katanya error sih, Bu. Ya, itu. Sudah mulai. Silakan yang digedein ininya, Excel-nya. Ya. Oke, histogram. Nah, input range-nya masukkan yang dari satu Vienna. Yang dari A1, dari datanya. Itu dari A2. Dari A1. Sebentar, Bu. Error kadang. Oke. A1. Ya, terus? Terus bin range-nya masukkan yang batas yang tadi. Dari tulisan batasnya. Ya. Oke. Labelnya dicentang. Terus kumulatif sama chart output-nya dicentang. Sudah. Ya, oke. Ya, tunggu aja itu. Ya, sudah ya. Yang more-nya itu di-delete aja. Ada kolom more kan? Iya, ini. Iya, baris more itu di-delete aja. Terus nanti tinggal pengaturan histogram di Excel-nya, gap-nya di-delete aja. Yang di chart tools, nah di bagian
di salah satu bagiannya itu nanti akan muncul gaps, gaps-nya itu dihilangkan saja. Enggak, diklik dulu di salah satu batangnya. Oh, iya. Ya. Nah, itu gaps-nya dinolkan saja. Ya, oke, seperti itu. Makasih, Bu. Ya. Nanti tinggal diganti nama label aksis dan label ordinalnya nanti diganti. Oke, terima kasih Vienna. Ya, seperti itu hari ini. Nanti kalau tidak ada halangan, sekitar jam 10 saya akan post tugasnya. Oh ya Vienna, nanti kalau jam 10.15 tugasnya belum muncul di Classroom, tolong kabari saya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk hari ini? Bu, Ada? Ya, izin. silakan Nabila. Iya. Tadi untuk yang kelas itu pembulatannya pasti ke atas semua atau kalau misalnya dia di bawah 5,5 dia pembulatan ke bawah atau di atasnya dia pembulatan ke atas gitu, Bu? Biasanya dibulatkan ke atas, biasanya. Tetapi ada beberapa, sebenarnya pembuatan kelas dan pembuatan interval itu tergantung lagi ke kenyamanan si peneliti. Secara umum, ketika kita menggunakan rumus-rumus yang di kelas dan interval, yang di jumlah kelas dan lebar kelas itu, kita akan membulatkannya ke atas, selalu ke atas. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, apabila kita merasa lebih nyaman dibulatkan ke bawah, misalnya cuma lebih sedikit kayak yang 99-100 tadi, itu bisa dibulatkan ke bawah. Oh, seperti itu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan. Materi akan saya post terlebih dahulu. Jadi silakan dibaca-baca dulu agar diskusinya berjalan lebih baik lagi. Terima kasih untuk yang kemarin sudah mengumpulkan tugas melalui Classroom. Oh iya, tugas kemarin memang bentuknya adalah Google Form, tapi jangan lupa tekan turn in di Classroom-nya karena kemarin ada beberapa yang turn in-nya telat, baru kemarin saya terima turn in-nya, padahal itu sudah disubmit dari kapan hari, seperti itu. Jadi untuk yang tugas kali ini tolong jangan lupa turn in ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kalau mau live silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Bu, mengingatkan untuk Iya. menutup kelas di bagian absen. Oh iya, terima kasih. Terima kasih.